5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Sungguh kita merasakan sukacita hari ini. Bagaimana perbuatan Tuhan masih kita rasakan hari lepas hari. Hari ini ada kesempatan yang luar biasa, kita dapat sama-sama bersekutu. Sebelum mulai persekutuan kita, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita kembali bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh merasakan sukacita hari ini. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang luar biasa, hari yang begitu indah, kesempatan kami masih dapat menghirup udara yang segar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga akan memulai persekutuan kami. Kau berkati setiap kami yang ada di rumah. Kau berkati persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita responi setiap kebaikan Tuhan dengan satu lagu. Kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan satu lagu, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Pastinya kita bersyukur untuk itu semua. Mari kita sama-sama katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi katakan lagu ini. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sambut dengan sebuah lagu. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali katakan, ku bersyukur Tuhan Bapakku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Tuhan. Teman-teman dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama menaikkan setiap doa-doa kita. Kita rindu setiap hari lepas hari pertolongan Tuhan juga terus nyata di dalam kehidupan kita. Pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk setiap keluarga kita. Kita rindu keluarga kita juga terus ada di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kita rindu perlindungan Tuhan juga menaungi setiap kita, agar kita juga dapat terhindar dan kita juga tidak tertular dengan infeksi virus COVID-19. Kita juga terus doakan untuk studi kita berserah kepada Tuhan untuk semester baru yang akan kita mulai. Kita doakan ke dalam tangan Tuhan supaya nantinya kita dapat mengikuti studi kembali dengan baik. Kita juga sama-sama naikkan doa-doa kita untuk bangsa dan negara kita. Kita terus dukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita juga dapat mengatasi persoalan COVID-19 dengan baik. Mari kita sama-sama naikkan doa-doa kita. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami selalu menantikan pertolongan Tuhan hadir baik di dalam kehidupan kami hari lepas pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami, untuk saudara-saudari kami, untuk setiap orang-orang yang ada di rumah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu perlindungan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan menaungi untuk setiap orang-orang yang ada di rumah kami, agar kami juga dapat terhindar dari penularan virus COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap kami dalam sekolah, dalam studi, untuk rencana persekolahan di semester yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan memimpin untuk segala sesuatunya juga dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa terus mendukung ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk hari-hari ini bagaimana bangsa kami juga terus berjuang mengatasi pandemi virus COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu persoalan ini juga dapat cepat berlalu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan menunjukkan kuasa baik di negara kami Indonesia maupun kota kami Palembang. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali katakan, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat pagi semua, anak-anak remaja yang dikasihi, apa kabarnya? Mungkin saudara sudah
bosan ya ada di rumah terus dan menyaksikan ibadah online ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka hati kita, pikiran kita agar kita fokus terhadap firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, hari ini kami mohon Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, firman yang hidup, firman yang penuh kuasa. Biarlah roh hikmat dan wahyu itulah Engkau berikan kepada kami agar kami mengenal firman-Mu dengan baik. Urapi hamba, urapi kami semua yang ada di rumah atau di tempat lain dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada tulisan di sebuah media sosial mengatakan begini: jika jatuh bangkit lagi, jika gagal coba lagi, tapi jika kamu menyerah semuanya selesai. Di dalam kitab Amsal 24 ayat yang 10 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini: engkau orang yang lemah jika engkau tidak tahan uji dalam menghadapi kesesakan. Jadi orang yang lemah, kalau dia tidak tahan uji maka dia akan lemah. Maka dia akan mengalami satu beban berat yang begitu berat sekali dalam kehidupannya. Dan ini kondisi yang wajar. Setiap orang pasti punya masalah. Di dalam Alkitab segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kelahiran, ada waktu kematian. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Itulah sebabnya saudara dikasihi di dalam bagian firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-15 saya akan membaca bagian-bagian tertentu saja. Tapi cerita ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dekat pintu gerbang domba, dan di situ ada kolam Bethesda dan ada 5 serambi yang mengelilinginya, dan ada banyak orang yang ada di serambi itu, orang buta, orang timpang, orang lumpuh sejumlah besar, untuk menantikan mukjizat itu terjadi. Kalau ada kolam itu goncang, maka mereka berlomba-lomba untuk masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Itulah sebabnya saudara dikasihi, di dalam bagian ini menarik sekali untuk kita punya satu keyakinan dan mengatakan di dalam diri kita adalah don't give up. Jangan menyerah. Di dalam ayat yang keempat dikatakan begini: di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakit artinya adalah tubuh itu tidak nyaman atau tubuh itu mengalami derita. Mungkin yang ada di rumah atau di tempat lain pernah mengalami sakit. Tentunya kita juga pernah mengalami. Saya yang pernah bicara begini aja juga pernah mengalami sakit gitu ya. Dan itu tubuh yang tidak nyaman dan tubuh yang sangat menderita sekali. Dan yang menarik di sini katakan 38 tahun. Di dalam kitab suci Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sudah 12 tahun pendarahan. Itu karena ibu ini mengatakan asal ku jamah jubahnya maka aku sembuh. Dan dia mengalami pemulihan. Dan di dalam Yohanes pasal 9, Yesus juga pernah menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Dan ia melakukan itu penyembuhan itu dengan mengaduk tanah, lalu taruh di matanya, lalu suruh orang buta itu untuk masuk ke dalam kolam Siloam, yang artinya yang diutus, lalu dia mengalami kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Dan menarik sekali, ini adalah 38 tahun. Itu lumpuh total gitu ya. Dan ini bukan perkara yang gampang bagi orang ini gitu. Dan ini mengalami kesulitan sekali. Dan tentunya orang ini juga mengalami pesimis. Apalagi orang yang menjaga dia pasti udah kecewa sekali, udah putus asa. Bahkan mungkin dia akan berdoa kapan nih orang ini meninggal cepat-cepat ya. Karena ini sangat mengganggu sekali. Dan dia pasti putus asa. Ia pasti mengalami keluhan-keluhan yang luar biasa. Dan dia bersungut-sungut, keinginan untuk mundur atau bahkan dia stres, depresi. Dan terlebih lagi dia ingin mungkin mau bunuh diri gitu ya. Saya juga pernah mengalami patah tulang ya. Udah lama gitu ya. Dan lumayan 3 bulan ada di tempat tidur. Dan itu membuat saya sangat stres gitu ya. Di tengah stres itu lalu saya ajak teman saya, saudara saya namanya Yakub.
salah satu kakinya diamputasi gitu ya untuk datang kepada saya gitu ya. Lalu saya ngobrol sambil saya bercerita dengan dia gitu, dan kalau kaki saya patah tapi ada pennya masih bagus. Kalau dia kakinya sudah salah satunya diamputasi. Kalau dia jauh lebih berat dibandingkan saya, tapi dia masih tetap berjuang dalam hidupnya. Hal yang sama juga dengan kita. Kita sudah lama ya stay at home gitu ya. Bahkan orang tua kita melarang terus kalau kita keluar gitu ya. Sekalipun sekarang ini ada new normal kebijakan, ada mal-mal yang telah dibuka, tetap aja kita dilarang karena kita akan bertemu dengan OTG, yaitu orang tanpa gejala. Virusnya belum ditemukan gitu ya. Vaksinnya sampai sekarang, dan kita selalu nonton, kalau nonton televisi ada berita-berita gitu ya. Bukan tambah turun orang yang positif COVID-19 ini, tetapi tambah banyak sekali. Dan itu membuat kita takut, membuat kita cemas, dan kita hanya stay at home dan membuat kita bete di rumah gitu, jenuh dan seterusnya. Dan ini membuat kita merasa putus asa gitu, kapan nih berakhirnya gitu ya. Hal yang sama juga dengan orang yang sudah 38 tahun ini. Tetapi sekalipun kita punya masalah-masalah dan sebagainya, ingatlah bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Ia selalu menyertai kita. Saudara, saya ingin memberikan ilustrasi gitu ya. Ini ada handphone gitu ya. Dan satu saat mungkin kita juga pernah mengalami ya, handphone kita lowbat gitu ya, mau mati. Dan kita butuh arus listrik gitu ya. Dan harus taruh ya, listriknya harus mesti di charger gitu ya. Taruh kabel, tanpa kabel mana mungkin gitu ya. Lalu kita taruh kepada sumbernya. Lalu muncullah arus itu di dalam handphone ini. Sekalipun nggak begitu kelihatan, tapi ada kuasanya gitu ya. Ketika ada masalah, ada kesulitan yang kita hadapi, mungkin kita mengalami sakit menyakit, mungkin kita mendengar orang tua kita cekcok gara-gara ekonominya, bahkan omsetnya semakin turun, bahkan mungkin salah satu orang tua saudara sudah di PHK dan membuat saudara galau dengan masa depan saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Ia selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Maka datanglah kepada Tuhan gitu ya. Masalah itu adalah fakta dalam hidup kita. Yang kedua, di situ di dalam ayat yang ketiga, saya akan baca kepada kita semua. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Garis bawahi kata menantikan. Menantikan adalah merindukan atau harap-harap cemas gitu ya. Merindukan itu sesuatu yang akan terjadi. Jadi dia mengharapkan bahwa nanti ada sesuatu yang akan terjadi dan ia akan masuk dalam kolam itu dan akan sembuh. Menantikan hasilnya apa yang akan terjadi. Hal yang sama juga dengan kita juga menantikan kapan COVID-19 ini selesai, kapan sekolah ini tidak hanya sekolah online, tapi kita sekolah bertemu dengan teman-teman kita di kelas. Dan bad news-nya adalah Menteri Pendidikan mengatakan untuk zona merah sekolahnya online. Dan ini membuat semua orang tua harus siapkan kuota untuk belajar online kepada anak-anaknya. Dan ini mengalami kesulitan. Tapi juga good news-nya untuk anak kelas 3 SMA, Anda bahagia sekali, Anda tidak mengikuti ujian yang banyak sekali gara-gara pandemi corona ini. Dan tapi saudara juga harus nanti kuliahnya juga kuliah online gitu. Karena masih zona merah di Sumatera Selatan ini. Dan kita tidak tahu kapan ini akan selesai, tetapi hal yang paling utama dalam hidup kita, yaitu kita mesti keluar dari zona nyaman itu. Hal selanjutnya dalam ayat yang ke-7, saya akan baca terjemahan yang lain. Di situ dikatakan begini, jawab orang itu Tuan, bukan istilah Tuhan, karena orang ini tidak kenal Yesus itu siapa. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini, apabila airnya berguncang, jadi sementara aku bergerak, atau terjemahan lain, berusaha. Yang lain katakan, di dalam kitab yang lain katakan ingin menjadi orang yang pertama yang masuk ke dalam air menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia ingin berusaha, ingin keluar dari zona nyamannya, ia tidak terkurung dengan hal ini gitu ya.
Mungkin dia mengalami keputusasaan dan sebagainya, padahal Yesus itu sudah bilang, maukah engkau sembuh? Dan dia mengatakan tidak ada seorang pun. Kalau orang lumpuh itu berjuang sedemikian rupa agar ia bisa sembuh, maka kita yang masih kondisi seperti ini, harusnya kita menciptakan kreativitas, menciptakan juga tantangan dan pekerjaan sendiri gitu ya, untuk melakukan dengan sebaik mungkin. Mungkin kita juga akan telepon ke orang lain, tidak mengupdate status hal-hal dengan kata-kata negatif di Instagram saudara, di WhatsApp, di Facebook, yang membuat saudara itu tidak memberikan kesaksian kepada banyak orang. Ini hal yang paling penting untuk kita semua agar kita keluar dari zona nyaman. Sebagai contoh, saudara, di dalam perjanjian lama diceritakan seorang bernama Yusuf. Yusuf punya mimpi besar sekali dan dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, bahkan ayahnya, dan dia itu anak rumahan gitu ya, dimanja oleh papanya. Tapi ia harus melewati satu proses yang begitu panjang dalam hidupnya. Ia dipaksa keluar dari rumahnya, ia dijual oleh saudara-saudaranya, ia menjadi budak, ia menjadi napi, tapi dia melakukan yang terbaik sehingga kepala penjara itu mempercayakan dia gitu ya. Lalu dia menafsirkan juru minum juru roti, dan akhirnya dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, atau perdana menterinya gitu ya, di Mesir, dan dia membawa orang tuanya dan saudara-saudaranya ke Mesir. Itu pada usia 17 tahun dia harus keluar, dan pada usia 30 tahun dia menjadi perdana menteri. 13 tahunnya, waduh, penderitanya begitu berat sekali. Tapi Alkitab katakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Kenapa saudara dikasih? Karena dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dan menarik sekali kalau kita ingat, ada satu kalimat yang begitu luar biasa ketika saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf, tetapi Yusuf mengatakan kalimat yang berbeda dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kita harus mengerti dalam segala hal bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihimu. Anak-anak remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berdiam diri di rumah, tapi ciptakanlah kreativitas di dalam rumahmu. Lalu mungkin engkau harus melakukan banyak hal kepada teman-temanmu, terhadap sahabat-sahabatmu. Ciptakan satu pekerjaan yang menantang dirimu sehingga kamu bisa belajar segala sesuatu yang baru. Jangan berdiam diri, saudara. Kalau orang lumpuh yang 38 tahun, dia menantikan dan dia berusaha ingin yang pertama. Padahal dikatakan Tuhan tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara dikasih. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kita saksikan dulu video ini. Wilt thou be made whole? Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another step is down before me. Rise. Take up thy bed and walk. It is the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry thy bed.
he that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed and walk. What man is that which saith unto thee, Take up thy bed and walk? Di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tahu dan peduli dengan keadaan orang itu. Yesus mendatangi orang itu, tidak perlu ditawarkan, tidak, saudara. Ia datang sendiri dan dia mengatakan, maukah engkau sembuh? Demikian juga dengan keadaan kita. Dia tahu, dia peduli dengan kita. Bahkan Alkitab katakan, ia turut merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Bahkan Yesus katakan kepada semua para pengikutnya, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ia mau menjadi penolongnya ketika tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Di dalam kitab Mazmur dikatakan begini, Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Dia penolong kita. Berarti yang ditolong itu adalah orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mampu, orang yang lemah. Maka kuasa Tuhan itu terjadi pada orang itu. Sebab kita punya Yesus yang adalah gembala yang terbaik. Yang memanggil nama-namanya. Dan dia bahkan mati untuk kita. Bagi domba-dombanya. Yaitu bagi semua orang berdosa. Dan setiap yang percaya kepadanya. Maka engkau adalah anak-anaknya. Dan kita mengatakan kepada Allah adalah Bapa. Begitu dekat sekali, saudara. Dan Yesus katakan kepada yang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilahmu, dan berjalanlah. Wah, ini kalimat ini gak pernah didengarkan oleh orang ini selama 38 tahun. Ini kalimat ini gak pernah, dia harus melakukan sesuatu yang perubahan yang dramatis sekali. Yang membuat dia harus berbeda dengan yang lama itu, yang sudah 38 tahun yang dia geluti adalah orang lumpuh, yang tak berdaya, yang tidak bisa berjalan. Dan itu menjadi new normal bagi orang lumpuh ini, saudara. Ia melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Dan Alkitab katakan saat itu juga sembuh. Yesus tidak bilang begini, Tuhan sembuhkan orang ini. Tidak. Dia langsung mengutarakan dengan kalimatnya karena kalimatnya itu penuh kuasa. Bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Berbeda dengan Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh di gerbang Bait Allah yang sudah 40 tahun ya, lumpuh, dan dia berkata demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Ini beda, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus mau kamu jangan tinggal di situ saja. Yesus mau kamu keluar dan harus melakukan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Ia mau kita tidak tinggal diam, melainkan kita bergerak menuju kehendak dan rencananya. Rencana Tuhan bagi kita itu indah. Tidak kecelakaan. Mau kuasa Tuhan dinyatakan? Kuasa Tuhan dinyatakan, dialami bagi kita ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita mengalami sakit penyakit yang kita alami dalam hidup kita. Dan yang menarik, dalam Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini. Waktu Yesus itu berjumpa dengan orang lumpuh itu yang sudah sembuh di Bait Allah, dia bilang begini, engkau telah sembuh. Jangan berbuat terus-menerus dosa lagi. Supaya kamu jangan terjadi yang lebih buruk. Hal ini juga hampir mirip disampaikan kepada perempuan yang berzina yang tidak jadi dirajam batu. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Tuhan Yesus tidak hanya sembuhkan secara jasmani,
tetapi dalam rohaninya pun dipulihkan. Ia mau kita hidup suci sebab hati yang suci melihat Tuhan. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ada satu ungkapan begini. Kemarin kenangan, hari ini kenyataan, besok harapan. Di sebuah restoran yang sangat mewah ada tulisan begini. Hari ini bayar, besok gratis. Lalu seorang pemuda masuk ke restoran itu, lalu dia baca tulisan itu, hari ini bayar, besok gratis. Lalu dia pesan makanan, nasi, lalu 1 tempe dan 1 teh tawar. Lalu bayar dengan harga yang murah, kemudian besoknya dia datang lagi dengan makan sepuasnya, sekenyang-kenyangnya. Wah, dia makan yang enak-enak. Spaghetti lah, fuyung hai lah, babi hong lah, semuanya enak-enak sekali, saudara. Lalu pas sudah kenyang sekali dia mau keluar dengan santai, lalu dia ditahan oleh satpam. Bayar. Kok bayar? Kan tadi ada tulisan itu, Pak. Bayar hari ini, besok gratis. Coba kamu baca lagi sekali lagi. Bayar hari ini, besok gratis. Hari ini kan, hari ini bayar. Oh, harus bayar ya? Iya, harus bayar sesuai dengan kalimat itu. Bayar hari ini, besok gratis. Dan memang besok nggak bisa ada yang tahu. Besok nggak ada yang bisa kira. Besok ada kesusahannya. Dan bayangkan kalau misalnya besok itu disampaikan oleh sang hari besok itu, misalnya kalau misalnya Minggu gitu, Seninnya kasih tahu ke kita segala sesuatu yang terjadi dengan diri kita, pasti kita akan mengalami ketakutan. Itulah sebabnya saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan berkata dalam hati kita, don't give up, sebab Tuhan menyertai kita. Yesus katakan, aku ini Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kamu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menguatkan kita dalam menghadapi hari-hari ke depan. Amin. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami agar kami setia, taat, melakukan kehendak-Mu. Apa yang terjadi dengan orang lumpuh yang 38 tahun yang tentunya ia juga mengalami keputusasaan. Karena ia berjuang dan tidak mampu. Dan Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu tergerak hatinya dan berkata, maukah engkau sembuh? Dan Tuhan pulihkan orang ini. Tuhan tolong kami supaya setiap kami yang saat ini ada di rumah menyaksikan channel saat ini atau di tempat lain, biar diteguhkan, dikuatkan untuk mengatakan dalam dirinya, don't give up, jangan menyerah. Melainkan selalu bersandar penuh kepada Tuhan, menaati perintah Tuhan dan setia melakukan kehendak-Mu. Berkati kedua orang tua mereka dalam segala usaha pekerjaan apapun. Tentunya mereka mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri. Bapa, kiranya Engkau menolong dan menyertainya. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.